BMKG memprediksi puncak kemarau terjadi di bulan Agustus hingga September. Hingga kini warga di sejumlah daerah sudah merasakan dampak krisis air bersih. Tidak hanya di pedesaan, kawasan perkotaan seperti di Bekasi juga terdampak kuantitas dan kualitas air di mana air PDAM keruh hingga berbau. Keruh, menguning hingga berbau menyengat. Inilah kondisi air PDAM yang sepekan terakhir diterima warga perumahan Perwisari, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi air dinilai warga tidak layak untuk mandi dan keperluan balita. Mereka khawatir kesehatan terganggu. Karena tidak ada pasokan air bersih yang memadai, sejumlah pelanggan PDAM Tirta Patriot terpaksa membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan MCK. Kondisi ini sudah berulang kali dilaporkan. Untuk masak pun nggak layak juga untuk konsumsi ya. Bahkan kalau kita sikat gigi itu masih ada berasa pasir di mulut kita. Kalau untuk masak terus mandi bayi ya itu pasti pakai air isi ulang. Kayak tadi contohnya yang di belakang itu kita pakai air isi ulang itu ya untuk mandi satunya ya. Kayak kita nih untuk mandi terus untuk masak. Kadang juga bayi juga ngambilnya dari situ dulu baru kita pindahin ke kamar kayak gitu Bang. Jadi kalau dari segi pengeluaran jadi lebih bertambah ya kalau? Tambah banget Bang, parah. Sehari aja gue ngabisin itu 4 galon. Satu galonnya bisa berapa? 7.000. Udah 24 ya. Sementara itu, menurunnya kualitas air bersih diakui pihak PDAM Tirta Patriot dipicu oleh musim kemarau yang mengakibatkan debit air Kali Bekasi menurun serta kualitas air baku memburuk karena tercampur limbah sehingga proses pengolahan air menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi kondisi itu, PDAM Tirta Patriot sudah berupaya menambah pasokan air baku dari Kalimalang serta mempercepat penyelesaian proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai sumber air baku baru. Dan solusinya adalah relokasi intik ini. Jadi lokasi intik yang kegiatan yang sedang dikerjakan ini adalah memindahkan air baku dari Kali Bekasi yang persoalannya sekarang ini limbah segala macam ke Kalimalang. Dan kita juga sudah ada izin dari sumber daya air SDA, Dirjen SDA dari Kementerian PU sudah keluar izin. Jadi memang tinggal nunggu operasional ini. Makanya saya ke sini untuk memastikan bahwa September ini bisa selesai. Target September selesai. Alhamdulillah kalau misalkan ini selesai maka sebenarnya dengan adanya Kali Bekasi mau berbusa mau apa, insya Allah kota Bekasi aman secara keseluruhan. Krisis air bersih di musim kemarau tak hanya dirasakan di perkotaan. Warga yang tinggal di pedesaan seperti di Desa Kionten, Kasreman, Ngawi, Jawa Timur juga merasakannya. Untuk mencari air, warga harus berjalan kaki ke sungai. Warga tak peduli meski air yang diambil dari sungai masih kotor. Air nantinya akan disaring sebelum digunakan. Sementara itu, mitigasi di musim kering harus disiapkan. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino berdampak pada sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Dalam puncak kemarau ini, peningkatan ancaman kekeringan, krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan jadi risiko utama. Tim MTech Media melaporkan.